Wilayah sudut hitam sangat luas. Areanya adalah sesuatu yang bahkan jumlah Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun tidak dapat dibandingkan. Wilayah besar yang dipenuhi dengan kekacauan ini secara alami mendandani banyak orang kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia perlu sedikit berhati-hati saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Meskipun dia telah menyebabkan cukup banyak faksi dari wilayah sudut hitam menderita kerugian di tangannya saat itu hanya sebagian kecil yang ada. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, bidang penglihatannya juga menjadi jauh lebih megah. Oleh karena itu, dia jelas menyadari bahwa di tempat seperti wilayah sudut hitam, secara alami tidak mungkin kekuatan tetua emas perak menjadi yang terkuat. Orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, seseorang harus tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan apapun di wilayah sudut hitam. 3 sosok manusia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hutan pegunungan yang kecil, subur, dan hijau. Pemuda berjubah hitam di depan memegang sepotong rumput hijau di dalam mulutnya. Lengannya disilangkan di belakang kepalanya sementara wajahnya terlihat malas. Dia membiarkan sinar matahari hangat yang tersebar dari langit menyinari dirinya melalui celah di antara dedaunan. Xiao Yan, seberapa jauh kota yang hancur ini? Gadis kecil berambut ungu di belakang pemuda itu mengerutkan wajah kecilnya saat dia bertanya dengan marah. Segera. Pemuda yang sedang mengunyah rumput yang mengandung sedikit rasa pahit menjawab dengan malas. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali. Zian segera meledak setelah mendengar kata-kata ini. Dia melompat ke Xiao Yan dan bergantung padanya seperti pemalas sementara dia menggigit secara acak. Gadis yang mengenakan gaun berwarna putih di sampingnya tersenyum saat melihat aksi Zian. Dia segera dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiao Yan melirik Zian, yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkah kakinya tetap stabil sementara mulutnya menunjukkan tawa. Siapa yang mau berkomitmen untuk pelatihan membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik bagi Anda adalah memberi saya ramuan obat yang saya temukan. Zian menjawab dengan marah. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya, semuanya telah ditangkap oleh orang yang menjijikkan ini. Selain itu, dia bahkan dengan halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal-hal sebaik-baiknya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan berbicara ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya yang hitam pekat menyipit saat dia melirik ke hutan pegunungan yang jauh. Apa itu? Zian bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar saat melihat Xiao Yan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri. Dokter peri kecil dengan santai menyebutkannya. Dia menatap Xiao Yan ketika dia berbicara. Dia sepertinya menunggu keputusannya. Tidak perlu terlibat. Kami akan terus berjalan sendiri. Xiao Yan tersenyum samar. Setiap hari, pembunuhan penuh dendam akan terjadi di wilayah sudut hitam ini. Dia tidak tertarik untuk pergi dan menyelamatkan mereka semua. 2 sosok usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan pegunungan dengan cara yang menyedihkan sementara 3 kelompok pria Xiao Yan sedang berbicara. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat ditularkan meskipun mereka berjauhan. Xiao Yan akhirnya melihat kedua sosok itu saat mereka melarikan diri dengan lebih intens. Mereka adalah satu pria dan satu wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun sedangkan wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu terhuyung-huyung dan tubuhnya menunjukkan sedikit bekas darah. Jelas, dia terluka. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya yang sangat bergerak itu dipenuhi dengan kepanikan saat ini. Mungkin karena lukanya, tapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri, oleh karena itu dia hampir jatuh. Wanita muda itu buru-buru mengangkatnya. Sepasang mata besar yang berkilau menampakkan kelembapan karena kepanikannya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi dengan keringat dingin yang pekat.
Pria itu mengertakkan gigi. Dia menoleh untuk melihat orang-orang yang mendekati mereka. Keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara kebetulan melihat 3 sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera memegang sedotan terakhir dan buru-buru berteriak, "Teman di depan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Kami pasti akan menghadiahimu banyak setelah ini." Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka saat teriakan ini dikeluarkan. Akhirnya, mereka menyorot dan mengepung keduanya. Secara kebetulan, kelompok 3 orang Xiao Yan juga berada dalam pengepungan ini. "Ceka-ceka, kamu masih berpikir untuk kabur?" Seseorang berpakaian hitam menatap pasangan yang menyedihkan dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati pria itu semakin padat setelah menutup jalan pelariannya. Segera, dia hanya bisa melempar matanya, yang menangis minta tolong, ke 3 kelompok orang Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap pria itu. Tatapannya segera menyapu wanita muda berpakaian ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh seutas rambut hitam, setiap orang yang bermata tajam dapat melihat dengan sekilas bahwa wanita muda ini cukup cantik. Begitu dia dewasa dari waktu ke waktu, kemungkinan dia akan menyebabkan cukup banyak pria merendahkan diri di bawah roknya. Sayangnya, bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup waktu. Anak kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang berpakaian hitam juga menemukan 3 kelompok orang Xiao Yan. Mata pria yang telah berbicara sebelumnya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku hanya lewat," Xiao Yan menjawab dengan lemah. Setelah itu, pandangannya ditarik dari mata wanita muda berpakaian ungu yang penuh harapan. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindari mereka. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah menjadi pucat putih saat melihat tindakan Xiao Yan. Yang terakhir dengan erat mengatupkan gigi peraknya dan dengan kejam menatap punggung Xiao Yan. Dia sepertinya tidak dapat memahami mengapa orang yang cukup tampan ini begitu pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiao Yan ini. Semuanya tertawa aneh. "Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Masalah ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini." Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. "Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa orang yang cuek dan pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini?" Wanita muda berpakaian ungu di sampingnya mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tanpa diduga, Xiao Yan, yang hendak keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat suara pria itu terdengar. Wajah pria itu langsung bersukacita saat melihat langkah kaki Xiao Yan terhenti. Namun, mata orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya menjadi gelap dan dingin. "Anak nakal. Jika Anda tidak ingin kehilangan hidup Anda harus memimpin orang-orang Anda dan pergi. Kalau tidak..." Suara pemimpin dari orang-orang berpakaian hitam itu gelap dan dingin saat dia berbicara. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ancaman ini. Dia berbalik, menyipitkan matanya, dan mengamati pria dan wanita muda berpakaian ungu itu. Suaranya sedikit terkejut saat dia bertanya. "Kalian berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan?" Pria yang dipanggil Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu terkejut saat melihat perubahan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba. Yang pertama terus berbicara dengan hati-hati, "Saya adalah instruktur Akademi Jianan. Dia adalah muridku Moling." Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, tolong tinggalkan aku." Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu melebarkan mulut mereka saat mereka melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Mereka tidak dapat pulih. Ini berlangsung cukup lama sebelum pria itu menarik wanita muda berpakaian ungu itu dengan ragu-ragu. Mereka dengan cepat menambah kecepatan mereka saat mereka menuju ke kelompok 3 orang Xiao Yan. "Bocah, kamu mencari kematian." Kilatan dingin melintas di mata pemimpin berpakaian hitam itu saat dia menangis dengan dingin.
Bunuh semua. Jangan biarkan berita apapun bocor. 10 orang lebih berpakaian hitam segera menanggapi dengan suara yang dalam. Mereka segera mengacungkan pedang panjang tajam di tangan mereka saat tubuh mereka bergerak dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Niat membunuh yang padat menyebabkan udara di bagian hutan ini memadat. Ekspresi Maidi tiba-tiba berubah saat dia merasakan niat membunuh yang padat yang tiba-tiba melonjak. Dia segera menarik wanita muda berpakaian ungu itu lebih dekat saat dia berlari menuju kelompok Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan mereka berdua jelas tidak sebanding dengan orang-orang berpakaian hitam itu. Oleh karena itu, dua pedang panjang yang berisi kilatan dingin dengan cepat muncul di belakang keduanya dalam beberapa kedipan. Mereka segera menembak seperti dua ular berbisa. Hawa dingin yang pekat yang muncul di belakang mereka juga diperhatikan oleh Maidi dan wanita muda berpakaian ungu. Wajah mereka berubah drastis. Mengingat kondisi mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ganas semacam ini. Kepanikan muncul di hati kedua orang ini saat aura pembunuhan yang pekat mendekat. Namun, tepat ketika mereka hanya bisa menutup mata mereka dengan erat dan menunggu kematian, suara kecil dari auman yang menggelegar tiba-tiba bergema di hutan. Kedua orang itu segera merasakan tubuh mereka membumbung tinggi. Seluruh proses berlangsung dalam sekejap. Pada saat mereka pulih, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka sudah berada di antara 3 kelompok orang Xiaoyan. Ada tangan di masing-masing bahu mereka. Mata mereka berdua berkedip. Mereka segera menoleh perlahan dan wajah tersenyum dari seorang pria muda tampan muncul di hadapan mereka. Ini, Tuan. Terima kasih banyak. Pada titik ini, Maidi mengerti bahwa pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun ini pasti memiliki kekuatan yang jauh melebihi harapannya, terlepas dari betapa bodohnya yang pertama. Sukacita liar segera melonjak di dalam hatinya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Wanita muda berpakaian ungu bernama Moling di sampingnya juga melebarkan mulut kecilnya. Mata besarnya yang berair terkejut saat dia melihat orang yang baru saja dia anggap pengecut ini. Tidak disangka bahwa orang ini, yang memberinya kesan pertama yang buruk, memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada instruktur Maidi. Zian, habisi mereka. Xiaoyan samar-samar menyapu pandangannya ke orang-orang berpakaian hitam yang bergegas saat dia berbicara dengan suara tenang. Zian di sampingnya meringkuk saat mendengar ini. Dia menggumamkan sesuatu tentang menganiaya pekerja anak sebelum berjalan keluar perlahan. Hati-hati, mereka semua adalah Dado Usi. Pemimpin itu adalah ahli bintang 7 Douling, kamu, Ug. Maidi langsung terkejut saat melihat Xiaoyan sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang. Namun, dia baru saja berbicara saat tubuh Zian berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas ke depan. Segera, dia mendengar suara dari banyak benturan yang teredam dari tubuh yang saling bersentuhan. Segera setelah itu, sosok manusia jatuh dari langit satu persatu, dan dengan keras mendarat di tanah berlumpur di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Tepuk tangan. Sosok cantik itu perlahan mendarat di tanah saat dia dengan lembut menepuk tangan kecilnya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berkata, sekelompok Dado Usi yang biasa-biasa saja benar-benar berani menghalangi kita. Maidi dan Moling di samping menatap orang-orang berpakaian hitam di tanah yang nasibnya tidak diketahui. Mereka tercengang. Hanya kurang dari 10 detik, tetapi lebih dari 10 ahli Dado Usi sudah berakhir dengan cara ini? Kekuatan gadis kecil ini sebenarnya menakutkan. Habisi orang itu juga. Mata Xiaoyan terangkat. Dia mengamati pemimpin berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara sembarangan. Kamu, siapa sebenarnya kamu semua? Kami adalah orang-orang dari lembah api iblis. Wajah pemimpin dari orang-orang berpakaian hitam dengan cepat berubah. Dia memasang wajah berani saat dia berteriak. Zian menggelengkan kepalanya karena kesal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan orang berpakaian hitam ini. Tinjunya yang kecil dikencangkan sebelum diayunkan dengan kejam ke arah orang berpakaian hitam itu. Hati orang berpakaian hitam itu sangat terkejut saat melihat kecepatan menakutkan Zian. Dia buru-buru menggerakkan Douki di dalam tubuhnya untuk membentuk baju besi Douki yang kokoh. Tinju kecil Zian dengan cepat tiba saat baju besi itu terbentuk.
Segera, kekuatan menakutkan terbentuk dari segala arah. Armor Douki yang tampaknya kokoh langsung pecah. Kekuatan yang tersisa menghantam dada orang berpakaian hitam itu. Segera, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang rusak dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga jatuh dari dahan pohon. Hanya Douling yang benar-benar berani menerima tinjuku? HMPH, kamu sedang mencari kematian. Zian menatap mayat yang jatuh saat jari kakinya menempel di dahan pohon. Tubuh kecilnya yang cantik berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap. Dia mendengus pada Xiao Yan, dengan membuatku bertindak kali ini, kamu harus mengembalikan Blood Spirit Grace itu kepadaku. Harga yang diminta Zian hanya membuat Xiao Yan memutar matanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Maidi dan Moling. Maidi buru-buru menangkupkan tangannya dan mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Pak, terima kasih banyak telah membantu kami. Bolehkah aku tahu namamu? Instruktur Maidi, tidak perlu bersikap sopan. Anda bisa memanggil saya Xiao Yan. Jika kita membicarakannya, kita semua adalah rekan. Xiao Yan tertawa. Kawan? Maidi juga kaget saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan terkejut, jangan bilang kamu juga seseorang dari Akademi Jianan? Moling di sisinya tercengang saat mendengar kata-kata Maidi. Matanya segera menyapu pria muda berjubah hitam ini, yang memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan, dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, alis halusnya yang seperti Willow terkatup rapat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Yan. Sepertinya cukup familiar. Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan dari Akademi Dalam? Maidi juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat keterkejutan di wajah kedua orang itu. Dia berkata, jika tidak ada orang lain dengan nama yang mirip di Akademi Dalam, saya pikir orang yang Anda bicarakan itu adalah saya. Ekspresi terkejut di wajah Maidi dan Moling bahkan lebih padat saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Nama Xiao Yan menjadi terkenal sehingga semua orang di Akademi Jianan mengetahuinya selama beberapa tahun ini. Semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang baru saja berlatih selama 3 tahun di Akademi Dalam, telah membunuh beberapa ahli yang sangat ganas dari wilayah sudut hitam, dengan tangannya. Faksi, Gerbang Pan, yang dia dirikan di dalam Akademi Dalam saat ini telah menjadi faksi terbesar dalam Akademi Jianan. Hampir setiap siswa baru yang masuk akan mendengar tentang faksi terkenal ini sampai mereka menjadi sangat akrab dengannya. Selain itu, Gerbang Xiao, dalam wilayah sudut hitam, telah memberikan payung pelindung terbesar ketika banyak siswa memperoleh pengalaman di wilayah sudut hitam. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Akademi Jianan, reputasinya tidak melemah mengikuti arus waktu. Sebaliknya, itu diseduh selama ini sampai dia menjadi idola di hati banyak orang. Bahkan ada banyak wanita muda di akademi yang memiliki ilusi indah tentang senior ini, yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Moling di depan pernah mendengar teman baiknya menggunakan nada berlebihan saat berbicara tentang cerita Xiao Yan. Meski wajahnya tetap tenang, kesan samar memang tertinggal di hatinya. Saat ini, orang yang dikabarkan sebagai orang yang sempurna dalam mitos di Akademi Jianan benar-benar muncul di depannya. Ini pasti akan membuatnya merasakan momen yang agak tidak nyata. Tidak disangka ada seseorang yang masih mengingatku meski belum kembali selama 2 tahun. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia mengamati ekspresi kedua orang itu. Maidi akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah mendengar tawa Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengambil 1 langkah ke depan, meraih tangan Xiao Yan dan berbicara dengan cemas, mereka aman. Elder Wu dan yang lainnya diselamatkan. Penatua Wu, apa masalahnya? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Ceritanya panjang. Akademi kami pada dasarnya akan mengirimkan cukup banyak siswa untuk dilatih setiap setengah tahun. Sebagian besar siswa yang keluar untuk berlatih diam-diam diikuti oleh orang-orang dari Akademi Dalam atau oleh sesepuh. Maidi tertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia segera menghela nafas, kali ini, Penatua Wu dari Akademi Dalam memimpin kelompok. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, informasi akhirnya bocor.
Ketika kelompok pelatihan kami ini sedang berburu magical beast di gunung ini, lembah api iblis meluncurkan serangan diam-diam pada kami. Dalam keadaan darurat ini, Penatua Wu berusaha keras untuk menghentikan mereka. Akhirnya, dia memimpin cukup banyak siswa yang sedang berlatih untuk bersembunyi di sebuah lembah kecil. Namun demikian, mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang dari lembah api iblis. Moling dan aku berusaha keras untuk melarikan diri. Awalnya, kami berharap untuk mencari bantuan tetapi kami ditemukan oleh patroli lembah api iblis. Karenanya, mereka mulai mengejar kami. Senior Xiaoyan, ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan mereka akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Faksi sialan ini adalah musuh Gerbang Xiao. Mereka dengan sengaja menargetkan Akademi Jianan kami. Moling di samping menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia berbicara dengan lembut. Ekspresi Xiao yang sedikit merosot saat mendengar kata-kata keduanya. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Akademi Jianan. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia pasti harus ikut campur dalam situasi seperti itu. Bagaimana kekuatan Penatua Wu itu? Sepertinya saya tidak ingat pernah mendengar tentang Penatua Akademi Dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum bertanya secara acak. Penatua Wu baru dipromosikan tahun lalu. Dia awalnya juga seorang murid dari Akademi Dalam. Dia disebut Wu Hao. Mai diburu-buru menjawab. Wu Hao? Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar nama ini. Setelah itu, wajahnya langsung menjadi suram.